Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang istimewa ini, marilah kita sama-sama saling menasihati untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas begitu banyak nikmat yang diberikan setiap harinya, setiap waktunya kepada kita sekeluarga. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat yang telah membukakan pintu berkah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi umat muslim yang insya Allah akan mendapatkan syafaat hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan salah satu hikmah tentang pentingnya menghargai waktu sekaligus mensyukuri kehidupan kita di dunia ini. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyah yang kami hormati. Waktu merupakan rahasia Allah yang luar biasa. Karena dalam waktu begitu banyak hal yang terjadi, namun di sisi lain begitu cepat berlalu. Persyarikatan Muhammadiyah yang melahirkan begitu banyak amal usaha, baik pendidikan, kesehatan, panti asuhan, bisnis, dan beberapa amal usaha yang lainnya didirikan tahun 1912. Kini lebih dari 100 tahun berlalu. Begitu banyak tokoh yang membesarkan persyarikatan dan menyampaikan dakwah. Mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kita kenal juga Kiai Haji Air Fahrudin, dan yang terakhir yang kita kenal akrab Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kemarin bersama-sama kita, sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu begitu cepat berlalu. Indonesia merdeka tahun 1945. Begitu banyak tokoh-tokoh bangsa yang mengisi kemerdekaan ini, yang mengisi pembangunan Indonesia. Waktu berlalu begitu cepat. Kita berada pada zaman yang berbeda dari para pendahulu kita. Baru kemarin reformasi Indonesia tahun 1998 berlalu. Sebagian dari bapak-bapak yang hadir pada majelis yang mulia ini ikut merasakan periode sulitnya Indonesia. Sekarang kita berada di periode yang jauh lebih baik. Tak terasa waktu berlalu. Kampus Universitas Aisyah Yogyakarta ini 20 tahun yang lalu saya masih ingat belum berada di kampus ini. Dan namanya pun masih menjadi Sekolah Tinggi Aisyah Yogyakarta. Sekarang sudah menjadi salah satu kampus yang dibanggakan di daerah istimewa Yogyakarta. Waktu tidak terasa berlalu begitu cepat. Sehingga terkait dengan waktu ini Allah mengkhususkan menurunkan satu ayat untuk mengingatkan seluruh hambanya bahwa waktu begitu penting. Namanya surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat ini cukup pendek sehingga menjadi favorit banyak jamaah ketika sholat, karena hanya terdiri dari 3 ayat. Tapi begitu pentingnya surah ini sehingga dia bisa menggambarkan seluruh aktivitas kita di dunia ini. Dan Allah memulai surat ini dengan kalimat sumpah. Demi masa wal asr. Di sini banyak mufassir yang menyampaikan pendapatnya, yang salah satu saya kutip tafsir dari Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa waktu dalam penjelasan Al-Asr ini bukanlah waktu tertentu,
tapi dia adalah masa di mana kita beraktivitas di dalamnya, yang kita lalui setiap hari. Sehingga al-asr di sini adalah waktu kita menikmati hidup, menjalankan aktivitas. Boleh jadi dari kecil hingga dewasa. Misalnya kita beberapa tahun lalu masih sekolah, kemudian sekarang kita sudah memiliki anak, keluarga. Itu adalah bagian dari al-asr, bagian dari waktu. Nah, sehingga kata Allah, demi masa di mana kita di dalamnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kata Allah, karena bahasanya adalah insan, maka semua manusia tidak terkecuali. Semua manusia berada di dalam kerugian. Dalam kalimat ini Allah tidak menyampaikan bahwa manusia itu telah rugi atau sudah rugi. Tapi Allah menyatakan bahwa innal insana lafi khusr. Jadi manusia itu berada di dalam kerugian. Artinya apa? Artinya manusia itu pasti ada di dalam kerugian di mana dia hidup. Tidak mungkin manusia itu tidak rugi, kata Allah. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa sudah berada di dalam kerugian. Bukan telah merugi, bukan akan merugi, tetapi sudah di dalamnya. Artinya sepanjang hidup kita, sepanjang waktu kita, al-asr tadi, kita sudah berada di dalam kerugian. Dan tidak ada manusia yang akan luput dari kerugian ini. Dan banyak sekali hal-hal yang boleh jadi itu akan membuat kita rugi. Kenapa? Karena waktu dari pagi sampai malam boleh jadi kita tidak habiskan sepenuhnya untuk sesuatu yang kita harapkan. Nah, ayat berikutnya Allah menyatakan bahwa illa, kecuali kata Allah, manusia ini akan berada di dalam, telah berada di dalam kerugian. Jadi sebagian dari kita ini telah berada di dalam kerugian, kecuali kata Allah. Nah, ada 4 syarat yang kita bagi di dalam ayat ketiga dari surah Al-Asr ini. Yang pertama Allah menyampaikan illalladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, yang pertama adalah iman. Sebagai seorang manusia hamba Allah yang berada di dalam kerugian tadi, kita bisa memanfaatkan periode hidup ini untuk tidak rugi jika pertama kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman ini panjang. Beriman ini dari kita tahu apa namanya iman hingga kita meninggalkan dunia ini. Jadi iman itu adalah syarat bagi kita untuk hidup di dunia ini dengan untuk menghindari kerugian tersebut. Kalau syarat pertama ini bisa kita jaga, maka insya Allah ini menjadi pembuka hidup kita, mudah-mudahan tidak banyak ruginya. Tidak banyak kita habiskan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iman ini tampaknya tidak cukup. Karena lanjutan dari amanu adalah amilus sholihah. Nah, amilus sholihah ini kita mulai dulu dari amal. Jadi semua manusia diberikan tenaga oleh Allah untuk hidup, mencari rezeki, berbuat. Ini namanya amal. Jadi kita bekerja dimanapun sektor kita. Ada bapak ibu yang menjadi guru, bapak ibu yang menjadi pekerja di perusahaan, bapak ibu yang menjadi mahasiswa, bapak ibu yang bekerja menjadi pedagang. Begitu banyak aktivitas. Nah, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal, mengerjakan sesuatu di dunia ini. Nah, amal ini tidak cukup, kata Allah, kalau dia tidak soleh, bermanfaat. Syarat bermanfaat tadi kita mulai dulu dari iman. Jadi kalau orang beriman, dia bekerja, pasti niatnya bukan untuk bekerja. Pastilah niatnya untuk beribadah, untuk menafkahi keluarga, untuk membantu saudara, untuk meningkatkan peradaban, dan niat-niat lainnya. Karena itu dijaga oleh iman tadi. Karena itu bekerja sekuat tenaga tidak cukup mendapatkan kebaikan kalau kita tidak meniatkan itu menjadi amal soleh. Nah, tadi
Setiap waktu yang kita laksanakan, kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, maka kita akan merugi. Karena itu Bapak Ibu, dimanapun kita berada, maka niatkan itu sebagai bagian dari ibadah. Karena itu konsep kompetisi dalam Islam itu berbeda dengan kompetisi di luar Islam. Kompetisi di luar Islam, di dalam Islam adalah kompetisi dengan diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang terbaik setiap harinya. Kita tidak mengejar nomor satu dibandingkan kolega kita. Kita tidak mengejar nomor satu dibandingkan kompetitor kita. Tidak. Kita menjadi nomor satu dibanding diri kita di hari sebelum ini. Kalau itu kita jalankan, maka insya Allah keberkahan di dalam kita bekerja itu akan kita raih. Iman, kemudian amal, dan amal ini harus diniatkan menjadi amal soleh. Nah, yang ketiga, kata Allah, watawasau bil haq. Manusia akan terhindar dari kerugian di dalam hidupnya, di dalam masa dia hidup. Setiap orang memiliki masa yang berbeda dan durasinya juga berbeda. Sekarang adalah masa kita jamaah yang hadir di majelis mulia ini. Yang ketiga adalah wasiat saling menasehati tentang kebenaran. Nah, saling menasehati ini bahasa sederhananya kita diminta untuk belajar, kita juga diminta untuk mengajarkan. Karena tidak mungkin kita meraih yang namanya kebenaran tanpa kita pelajari yang namanya ilmu. Kita tidak mungkin mengetahui sesuatu benar, baik atau tidak kalau kita tidak pelajari. Karena itu Islam mengajarkan membaca yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama adalah membaca. Itu adalah salah satu simbol bagaimana kita diminta untuk belajar. Kenapa? Karena di ayat ini yang namanya kebenaran itu tidak mungkin diraih tanpa memulainya dari proses belajar. Kita diminta untuk terus belajar tentang apapun di dunia ini. Nah, setelahnya barulah kita membagi apa yang kita ketahui tersebut kepada saudara kita, kepada jamaah kita, kepada komunitas kita. Itu namanya watawasau bil haq. Jadi kita boleh memberikan wasiat kebenaran kepada saudara-saudara kita setelah kita belajar tentang kebenaran tersebut. Karena itu Bapak Ibu, sangat penting bagi kita untuk menghindari kerugian-kerugian di dalam hidup kita untuk terus belajar. Apapun posisi kita di dunia ini, belajar adalah sebuah keharusan. Belajar tidak semata-mata persoalan pendidikan formal. Belajar adalah persoalan bagaimana kita terus menggali yang namanya kebenaran di dunia ini, dalam hidup kita. Ikut di dalam pengajian, ikut di dalam kajian, ikut membaca, ikut mengamati. Ini adalah proses kita untuk belajar. Setelah itu tugas kita adalah untuk menyampaikan yang namanya kebenaran sesama saudara dan manusia. Dan yang terakhir, watawasau bis-sabr. Kita saling mengingatkan tentang sabar di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa sabar itu adalah proses yang paling sempurna dari amal kita. Karena sabar itu adalah proses yang tidak mudah. Tidak mudah untuk dilakukan, tidak mudah juga untuk disampaikan. Karena itu Allah menyampaikan bahwa saling menasihati tentang kesabaran ini sangat penting bagi kita. Karena boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, Allah belum memberikan. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu yang mudah, Allah berikan kesulitan. Boleh jadi kita tidak berharap apapun, Allah sudah memberikan kesulitan di dalam hidup kita. Kesabaran adalah proses untuk memahami, memaknai bahwa apa yang kita lalui dalam konsep Al-Asr tadi, dalam waktu yang kita hidup bersama ini, semuanya kembali kepada ibadah kepada Allah. Tanpa itu, kita tidak mungkin bisa bersabar menghadapi kehidupan. Karena setiap manusia diberikan derajat yang berbeda. Setiap manusia diberikan rezeki yang berbeda. Setiap manusia diberikan jalan yang berbeda. Sabar akan mengajarkan kita bahwa tidak mungkin kita menanamkan rasa iri dengki kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengambil rezeki orang lain dan tidak mungkin orang lain mengambil rezeki kita.
Apa yang kita dapatkan tidak mungkin mengambil sesuatu dari orang lain. Dan apa yang orang lain dapatkan tidak mungkin mengambil dari diri kita. Karena itu, sabar itu konsepnya sangat panjang. Tetapi Allah menekankan dalam kalimat terakhir ayat ketiga di surah Al-Asr ini, kalau kita ingin menjaga hidup kita tidak rugi di dalam waktu yang kita jalani di dunia ini, maka kita harus betul-betul memaknai sabar itu sebagai bagian dari hidup kita. Iman, amal soleh, wasiat kebenaran, dan yang terakhir adalah wasiat tentang kesabaran. Mudah-mudahan hikmah dari surah Al-Asr ini terus mengingatkan kepada kita semua bahwa salah satu tugas kita kepada Allah sebagai makhluk adalah terus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita diminta untuk menjadi manusia terbaik yang bisa menghindar dari begitu banyak kerugian yang kita lalui di dalam dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah kedua ini izinkan kami menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan pada khutbah pertama ini, bahwa hidup kita di dunia ini akan terasa cepat seiring waktu berlalu. Sebagian dari kita yang hadir di masjid ini boleh jadi kemarin sangat aktif di usia mudanya, tapi sekarang sudah masuk pada usia lanjut. Bagi sebagian yang di usia muda, boleh jadi kemarin baru saja menyelesaikan sekolah menengahnya, sekarang sudah mulai bekerja dan membangun keluarga. Boleh jadi kemarin belum memiliki saudara, anak, sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar. Waktu ini akan mengingatkan kita dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita di dunia ini hanya bagian kecil dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Bagian kecil ini akan menjadi memberikan pengaruh besar jika kita betul-betul mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ini, bahwa apapun yang kita lakukan dia akan berdampak besar, dia akan bermanfaat bagi begitu banyak orang jika kita memulainya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkannya menjadi amal soleh yang dampaknya bagi begitu banyak orang. Kemudian kita juga diminta untuk saling menasehati sesama manusia, sesama saudara, untuk mengingat kebenaran tentang hidup ini. Dan yang terakhir untuk saling mengingatkan tentang sabar menjalani hidup kita di dunia ini. Karena apapun yang kita lalui, insya Allah, Allah sudah memberikan bekal yang pas bagi kita untuk menjalaninya. Mudah-mudahan khutbah hari ini dapat memberikan hikmah kepada kita untuk terus menjadi manusia yang terhindar dari kerugian-kerugian yang setiap hari akan kita hadapi di dunia ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una
وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.